Mana lebih dahulu Quran dan Bible? Nah kamu dari mana? Coba aku jawab aja. Aku dengar aja. Coba ayo. Angel, ini angel. Tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Keyakinan saya. Bob. Enggak, yang saya tanya itu duluan mana Quran sama Bible? Duluan Quran, karena setelah Duluan Zabur, Quran. diam. Karena setelah Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Tidak ada kitab dari Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lalu bagaimana Quran menyebut Injil, bagaimana Quran menyebut Taurat kalau kitab itu tidak lebih dulu ada daripada Al-Quran? Duluan Injil, duluan Taurat daripada Al-Quran. Ya iya, yang barusan saya baca itu kan Injil dan Taurat. Oh bukan, itu. Ya udah, mana Injil dan Taurat? Yang asli Injil dan Taurat itu, ya Allah, sudah tidak ada. Nah, Mana? Tunjukkan. saya heran loh. Mereka ini setiap orang yang agama Islamnya kuat, setiap orang yang menggebu-gebu membela Islam di detik yang sama dia kuat ngisep rokoknya. Ya enggak. Heran saya. Begini, untuk masalah rokok ini di agama kami memang hukumnya makruh. Makruh ini Itu fikih juga, Bang. Iya, makanya makruh kan kalau dilakukan saya nggak kena dosa, kalau ditinggalkan saya kena Iya, pahala. itu hawa nafsu Anda, Bang. Yang mengatakan itu adalah hawa nafsu Anda. Enggak. Kamu kok nggak percaya nih? Oke lah, jangan bahas itu. Kita fokus yang tadi saja, biar kita nggak lari kemana-mana. Gini, Bang Santri kapok. Gini loh. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa yang saya katakan itu adalah sebuah penghinaan. Padahal, menurut saya. oke. Menurut Anda yang menulis Al-Quran itu siapa? Yang menulis memang itu yang menulis kalau kita kembali ke sejarah itu yang pada masa sahabat itu dikumpulkan karena memang khawatir dari beberapa sahabat Nabi. Ditanya yang menulis siapa ini malam. Coba jawab simpel. Apakah yang menulis Jibril, Allah atau manusia? Yang menulis cetak Anis Ya, cetakan itu kan ketika dia dicetak, maksudnya yang menulis Quran pertama kali itu siapa? Yang menulis pertama kali itu para sahabat. Manusia kan? Ya. Ya. Nah, berarti Quran adalah buatan manusia, setuju? Enggak setuju. Yang menulis bingung. Ini dia. Ini dulu. Yang ilmiah saja. Kamu punya dalil enggak apa di Bible apa-apa yang di situ mengatakan kalau Quran ini buatan manusia? Kalau yang menulis, kalau yang menulis memang sahabat. Sahabat manusia enggak? Ya manusia, Nabi manusia, sahabat manusia. Kalau Edis, setan. Nah, gini, Santri. Kamu kok marah? Saya nggak marah, saya nggak pernah marah. Saya ini orang yang jarang sekali marah di channel saya ini. Yang marah-marah muslim-muslim. Enggak, ini aku lihat. Begini Santri, pelan-pelan Santri gini. Oke. Kita buka Al-Fatihah ya. Ya, betul. Kita buka Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka. Aku saja yang kamu jangan baca Al-Fatihah nanti kamu mu'alaf loh. Saya saja yang baca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Terus Oke. Siapa yang mengucapkan Al-Fatihah itu? Itu adalah kalamullah. Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan sekarang aku. Bang, kita ini kan berbicara asal muasal. Bukan berbicara sekarang ini. Pada waktu itu ada pertama, tenang dulu Bang. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, kita nggak ketemu. Ya kan? Biar bagus kita diskusi. Gini, waktu itu pertama kali diucapkan, siapa
Atau ucapan siapa itu untuk pertama kalinya? Itu ucapannya Allah yang diturunkan wahyu pada Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, Langsung ucapan dari- Allah. Sebentar, tenang. Jadi Allah mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya, betul. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Semoga kami ditunjukkan ke jalan yang benar. Oke, ihdina siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya, Oke, bimbing kami. tenang. Tadi kan Anda katakan itu ucapan Allah. Ya, Jadi Allah meminta supaya ditunjukkan ke jalan yang benar. Sesat dong Allah. itu bukan Ini makanya Allah. saya bilang sulit ini kayak begini nih, sulit. Sulit begini. Itu Gimana? kamu yang pemahamannya salah. Itu kan kalamnya Allah. Diturunkan malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Belum. Muhammad saja tidak ada loh di situ, Bang. Mana? Di dalam Al-Fatihah itu tidak ada di situ Muhammad, tidak ada di situ Jibril. Nah itu ihdina kita. Kita itu ya yang baca siapa? Ya Muhammad, ya Bukan, malaikat Jibril. gini loh, aduh nggak nyambung Nggak mau, dia. nggak percaya. Gini. Gimana? Kita bukan bicara siapa yang baca. Kita berbicara siapa yang pertama kali mengucapkan. Yang Untuk pertama, mengucap- tenang Bang, tenang. Ya, Untuk ya. perdana, tahu perdana? Perdana itu Ya. pertama kali. Ya. Yang pertama kali ngucapkan ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang ngucapin itu untuk pertama kalinya? Malaikat Jibril. Nuturi Berarti perkataan atau- Jibril. Iya, perkataan Jibril. Tuh. Jibril berarti sesat. Kok bisanya sesat Jibril? Karena dia minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu karena mengajari Nabi Muhammad supaya baca Mengajari seperti itu. mana di situ mengajarinya? Tidak ada di situ Jibril lagi ngajarin Muhammad berdoa. Kalau Jibril mengajari Muhammad berdoa, harusnya bunyinya begini. Kul, katakanlah ya Muhammad. Kul ya Muhammad. Ihdina siratal mustaqim. Kalau itu masuk akal. Ini Jibril memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengucapkan ini. Tapi di situ tidak ada kata-kata kul. Tidak ada katakanlah. Nggak ada. Di situ tahu-tahu saja Ya. dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Yang memiliki hari pembalasan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Anda katakan ini Jibril, saya rasa tidak tepat. Kami di sini pasti adalah sekelompok orang-orang, sekelompok manusia. Nah, iya. Nggak mungkin di situ Jibril. Makanya saya bilang, Bang, tenang. Makanya saya bilang, sangat-sangat kesimpulan yang logis bahwa Al-Fatihah adalah sebuah syair, sebuah doa dari orang tidak dikenal atau anonimus. Loh, kok kamu bisa mengatakan kalau Al-Fatihah ini sebuah doa yang dari orang anonimus, orang yang tak dikenal itu mana? Karena isi dari Al-Fatihah itu sendiri nampak sekali itu sebuah doa. Coba saya tampilkan ya isi Al-Fatihah. Kan, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Terus ya, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalan. Jalan. Ya. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Walad dolin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, Berarti ini sebuah doa. Ya doa, makanya di belakangnya ada bahasa amin. Terus gimana? Nggak ada aminnya di situ, Bang. Setelah walad dolin tidak ada Ya. kata amin. Dengar, tenang. Ini. Rumah saya, tenang Bang. Rumah saya itu tepat di samping masjid, tepat di samping musola. Ya. Ya kan? Jadi saya tahu persis orang teman-teman saya main kok gimana. Jadi ketika mereka sholat Jumat,
Waladdolin. Kemudian jamaah mengatakan amin. Betul? Betul, memang Nah, betul. Terus saya cek Al-Quran, caranya saya gimana? cek Al-Quran, saya periksa. Ternyata setelah waladdolin selesai, nggak ada amin. Gini, boleh saya jawab? Gantian Silakan. dong. Silakan. Nah, kalau kamu memang narasimu itu dari hatimu itu memang mau menyudutkan Muslim. Kalau kamu kok berpegangan itu tidak ada di Al-Quran terus menghina Islam, itu ya lucu nih. Lucu. Begini, santri. Ya, begini dulu. Silakan. Kenapa kok setelah waladolin itu ada amin? Karena kata atau kalimat amin itu maknanya istajib du'ana. Ngarang dari Minta mana? kepada Tuhan. Ya, lah kamu wong aku ini Islam ya tahu. Iya, amin dalilnya tunjukkan. Jangan mentang-mentang Anda Islam, harus Anda tunjukkan dong dalilnya. Kamu buka amin itu di kamus Arab, itu ada yang maknanya. Tidak ada, Bang. Oke, sekarang gini. Wes gini. Amin itu maknanya ulama mengartikan istajib du'ana. Semoga doa saya. Ngarang dari mana ulama? Loh, karena panutan saya itu Nabi Muhammad dan pewaris Nabi itu para ulama. Nah, Anda tidak tahu asal usulnya gini. Anda menjawab secara dogmatis, saya akan menjawab secara kajian ilmiah dan akademis. Baik, dari mana asal usul kata amin? Dengarkan. Di mana asal usul kata amin? Pernah dengar orang gereja? Pernah pernah dengar di gereja entah Katolik, entah Kristen, Protestan, orang-orang yang beraliran sedikit ortodoks ya, gereja-gereja yang gereja-gereja tua itu mengucapkan itu. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya itu ke gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Terus Kalau Anda ke gereja HKBP, di akhir-akhir ketika mereka mau pulang, itu mereka akan berkata begini. Amin. 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 Ya udah. Tenang dulu. Ya udah. Itu masih ada di gereja-gereja yang liturgisnya itu masih ngikutin cara-cara yang agak lama-lama. Masih ada itu. Di Katolik ada, di HKBP ada, di gereja-gereja mana itu banyak masih ada seperti itu. Makanya saya bilang gini, sangat kuat sekali dugaan bahwa orang Islam nyontek orang Kristen. Gak percaya. Yang gak percaya. Kalau begitu dari mana kata amin itu datangnya? Dari penutup Al-Fatihah. Orang gak ada di surat Al-Fatihah? Apa di Bible ada itu yang tadi ada? Kamu bilang ada. Coba. Di Bible ada. Coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Bible. Waduh, sungguh nekat yang nyata dia ini teman-teman. Baik, saya tunjukkan dalam Bible ya. Kamu wong umat Islam itu amin maknanya semoga mengijabah atau apa itu namanya? karangan orang Islam, Bang. Ya iya. Di dalam Al-Qur'an begini, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata amin yang bermakna kabulkanlah doa kami ijab. Nggak ada. Kata amin muncul. Sebentar Bang, satu-satu ngomongnya. Ya, Anda selalu semangat 45. Tidak disertai dengan dari tadi Anda ngomongnya semangat 45 tapi tidak disertai dengan intelektualitas. Intelektual. Semangat tapi semangat boleh, tapi jangan Itu nggak perlu pakai dalil sama intelektual, kamu itu cukup pakai akal saja. Saya sudah tak pikir, ini. Makanya ini saya sudah siapkan Al-Quran. Kemarin kamu minta dibacakan, kemarin saya belum wudhu. Makanya saya dosa kalau saya megang. Baik, saya bacakan Ulangan pasal 27 ya. Ada berkat dan kutuk. Nih, Mas, amin itu artinya apa? Amin itu dari bahasa Ibrani. Artinya bukan kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas, dari mana kabar ngarang? Nah, baik. Itu aminnya Kristen, aminnya Muslim. Iya, aminnya Islam niru orang Kristen dan Yahudi. Mana?
Baik, mana kita mulai dari itu? pasal ini ya, masalah berkat dan kutuk. Perhatikan. Ya. Nih ya, orang-orang Yahudi itu mereka mengucapkan berkat dan kutuk di dua gunung ya, di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Perhatikan. Nih. Nggak mau? Ke-12, dengarkan dulu arti biar Anda Ya, tahu saya arti dengarkan. arti amin. Ya, dengarkan. Ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Binyamin, dan seterusnya. Perhatikan, saya baca. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dengan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak-anak yatim, janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah dan seterusnya. Oke, sekarang begini, yang mau saya tanyakan, Intinya. arti amin, amin itu artinya sebenarnya artinya iya atau demikianlah itu terjadi. Itu sama, istajib. Mengarang sama. Nekat yang nyata sama dari mana? Nah, kamu. Oke, kalau begitu amin itu bahasa apa? Kalau begitu amin bahasa apa? Gantian, aku yang bicara. Stop. Gantian, aku udah paham. Itu tadi yang kamu baca, itu laknatan atau itu doa, permintaan. Sehingga berkatalah kalian semua amin. Artinya apa? Mengiyakan. Ya. Oke, di mana ada amin dalam Al-Fatihah itu? Makanya itu amin itu. Bukan yang saya tanya di mana aminnya dalam Al-Fatihah? Di amin Al-Fatihah itu tidak ada. Tidak ada, berarti aminnya nyontek orang Kristen dan Yahudi. Begini. Orang sholat, ya, di dalam sholat setelah Fatihah tidak usah baca amin, tidak membatalkan sholat kok. Nah, terus kenapa sekarang ada amin? Karena kita ngikutin Yahudi dan Nasrani, itu jawabannya. Jangan karena ngarang bebas. Itu yang kamu baca itu tadi. Amin itu mengiyakan doa, bodoh. Yang saya tanyakan di mana dalam Al-Fatihah kata itu? Setelah waladolin selesai, nggak ada kata amin. Selesai. Terus aminnya datang dari mana? Kalau itu kamu kok narasinya itu nyontek, itu Bible dikarang, ditulis tahun berapa? Ditulis tahun berapa? Coba lari lagi ke Bible. Duluan mana? Oke, baik, santri. Duluan mana Quran? Bahas arti lain lagi. Sebentar, tenang. Ini kita selesaikan dulu pada satu kesimpulan. Saya kalau bahasa sesuatu harus tuntas. Gini. Mana lebih dahulu Quran dan Bible? Nah kamu dari mana? Coba aku jawab aja. Aku dengar aja. Coba ayo. Angel. Tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Enggak, yang saya tanya itu duluan mana Quran sama Bible? Duluan Quran, karena setelah Zabur, karena setelah Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Tidak ada kitab dari Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lalu bagaimana Quran menyebut Injil, bagaimana Quran menyebut Taurat, kalau kitab itu tidak lebih dulu ada daripada Al-Quran? Duluan Injil, duluan Taurat daripada Al-Quran. Ya iya, yang barusan saya baca itu kan Injil dan Taurat. Oh bukan, itu. Ya udah, mana Injil dan Taurat?
Yang asli Injil dan Taurat itu ya Allah sudah tidak ada. Nah, Mana? Tunjukkan. ya sudah, mana Injil dan Taurat? Nah, karena yang Injil dan Taurat yang asli itu kamu mesti Dalilnya di mana? dalamnya, Mana dalilnya? di dalam. Benar dulu, aku itu kalau ngomong sama kamu tidak perlu dalil. Nanti kalau Tidak memang perlu dalil. dengarkan dulu. Nih, Gimana? dengarkan dulu. Di dalam Zabur, Taurat, Injil, itu di situ itu menerangkan bahwa nanti akhir zaman ada sosok seorang anak yang lahir dan ciri-cirinya begini-begini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di Bible Selamat nggak ada- Anda dikerjain. Loh, Anda Tidak. mengatakan di dalam Taurat, di dalam Injil ada nanti Ya. seorang yang ciri-cirinya Lahir. seperti Muhammad. Kata siapa? Iya betul. Kata siapa? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mana Taurat, Zabur, yang Injil yang bilang begitu? Makanya kamu cari yang asli. Nanti Kok jadi saya cari yang asli? Nah, Itu makanya sama kamu kayak cari yang Lia asli. Eden. Kayak Lia Eden ngomong begini, di yang dalam dibaca Al-Quran akan datang seorang nabi perempuan namanya Lia Aminuddin. Bis. Tetapi Kalau yang- Quran yang kalau yang asli dibaca- sudah tidak ada dan sudah dipalsukan. Ya congornya Lia Udin yang ngomong begitu. Itu Kalau Anda dengar, sebentar, orang sebentar, yang Dek. menuduh, dengar, orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhan itu. Setuju? orang kalau menurut Roy Suryo tidak. Kalau menurut Roy Suryo tidak sama Dr. Tifa. Dengar, Orang yang dengar. menuduh. Orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhannya. Setuju? Setuju. Kamu Oke, harus membuktikan. Anda menuduh bahwa tenang. Anda menuduh bahwasanya di dalam Taurat, di dalam Injil akan datang seorang nabi yang di Ya, punggungnya ada tompel. Mana? Mana Taurat yang Anda bilang itu mana? Yang di punggungnya. Nah ya makanya kamu cari dulu kitab Taurat yang Injil, nanti saya baca yang asli. Anda yang jangan Bible. Anda yang menuduh kok saya membuktikan, ini aneh Anda ini. Sekarang itu yang Taurat sama Injil yang Zabur yang asli. Sebentar, itu sudah sebentar. direkayasa Sebentar, tenang. Sama Gini. Yesus. Saya tahu Anda anaknya Roy Suryo sesuai dengan kakak, betul? Enggak, salah. Ya udah, coba buktikan. Buktikan. Apa? Mana kakak yang ada Roy Suryonya sebagai orang tuamu? Ya memang bukan orang tua saya. Ya Anda harus buktikan, cari kakaknya itu yang ada tulisan Roy Suryo sebagai bapakmu. Nah, kok mau nyari kakak? Nah, seperti itulah tuduhanmu terhadap saya. Masa kamu suruh cari saya? Oh, Injil dan Taurat yang isinya Muhammad adalah nabi yang kagak ada. Gimana? Masa kamu suruh membuktikan saya sesuatu yang tidak ada? Begini. Dalam Islam itu rukun iman itu mempercayai beberapa kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu tidak ada, kitab Bible itu tidak ada. Ya sudah, Artinya, Taurat dan Injil. Oke, di mana Taurat dan Betul. Injil yang mengatakan bahwa Nabi Allah. Muhammad itu adalah nabi? Ada di Taurat, aku nggak punya kenanya. Mana Tauratnya? Taurat dan Injilnya mana? Kok jadi saya nyari? Orang gimana sih? Bagaimana Anda menyuruh saya menyari sesuatu yang Anda tuduhkan kepada saya? Harusnya Anda yang menunjukkan. Itu sama saja saya menyuruh Anda mencari kartu keluarga yang Roy Suryo adalah bapakmu. Ya kagak ada, orang memang kagak ada. Kalau Anda dengar, kalau Anda saya suruh dengar santri kapok, kalau Anda saya suruh mencari satu kartu keluarga di mana bapaknya adalah Roy Suryo, anaknya santri kapok, kagak bakal ketemu. Karena memang itu nggak ada. Gimana? Memang kalau Roy Suryo jadi bapakku yang di kakak memang nggak ada. Tapi kalau di Zabur, Taurat, Injil, di situ diterangkan bahwa nanti akan lahir sosok seorang nabi dengan ciri-ciri begini-begini. Bahkan pendeta yang beriman itu banyak sekali. Kamu cari saja ke Yahudi sana yang asli tanya. Ini kata santri kapok begini. Orang Yahudi aja nggak ada yang percaya sama Muhammad kok, gimana?
kata siapa? Robin Tidak ada Onsu, satupun Yahudi yang percaya kepada jadi Muhammad. produser, itu semuanya percaya. Cuman Edis TV saja yang nggak percaya. Jadi Ayo. kamu mengatakan bahwa Tema ciri-ciri lain, tema Nabi lain. gini. Tema lain. Kamu Tema lain, mengatakan tema lain. ciri-ciri Yang- Nabi ayat itu Tuhan. adalah yang ada tompel di punggungnya. Enggak, saya nggak bilang begitu. Oke, jadi ciri-ciri Gimana? Nabi apa? Ciri-ciri Nabi adalah yang disebutkan di Taurat. Begini, dalam kitab yang saya baca begini, bahwa nanti ketika Nabi umur sekitar remaja 18 tahun, itu Nabi berdagang membawa dagangannya Dewi Khotijah. Ya, Halo? begitu dia, halo, begitu Nabi berdagang ke negara lain, keluar dari Mekah, itu Nabi karena dia lelah, dia istirahat di bawah pohon. Sekarang pohonnya masih ada, masih abadi. Dan di situ tak jauh daripada pohon beringin itu, kalau di Indonesia kayak pohon beringin. Kalau di Yordania benar. Kamu cek aja, Yordania ada pohon yang Makin seperti gila beringin. tak tertolong gitu. Loh, nah, kok kamu bilang aku makin gila? Ini cerita dari apa namanya ini yang ada di Taurat begitu. Itu yang Di Taurat. Ya di Taurat, ya Injil, ya Zabur. Baik. Kalau kitabmu- Sebelum dengar, oke, tenang. Sebelum Baik, halusinasimu aku cerita. dengar Aku- santri dengar. Begini. Sebelum halusinasimu bertambah tinggi setinggi Monas, coba kau dengarkan ini. Dengarkan ya. Ya. Ini tanda Ya. kenabian Muhammad. Perhatikan. Ya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Ya, Dia masih itu bimbang. Injil. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Sebentar. Menurut tenang. Kalau kita baca Taurat, baca Injil, tanda kenabian itu adalah bernubuat dan bermujizat. Kalau dia bernubuat, dia ngomong, besok terjadi gini, korban jiwa segini, gempa bumi begini, dan terjadi, itu bernubuat. Dan bermujizat. Memang. Tenang. Belum selesai, tenang. Tanda kenabian menurut Injil dan Taurat adalah bernubuat dan bermujizat. Tapi kata Muhammad, tanda kenabian berupa tompel di punggung dan berbulu. Makanya saya bilang, ini. pantas nggak ada yang percaya orang Yahudi dan Kristen sama Muhammad. Gantian. Terlepas daripada tadi ceramah dari Ustadz Basalama, itu ada tompelnya begini. Kamu kan tadi kalau benar itu Nabi yang diutus harus ada nubuat, harus ada mukjizat. Nubuat adalah ini saya mengikuti omonganmu saja. Nubuat adalah prediksi Nabi itu akan sesuai. Kamu belum tahu prediksi Nabi itu selalu sesuai. Yang pertama, Nabi memprediksi bahwa cucunya Husain dan Hasan itu mati dalam keadaan tragis. Itu memang Nabi sudah bilang begitu. Bahkan Di Fatimah, kitab mana? makanya saya kalau tak tunjukin kitab, Nah, saya dari tadi sama Anda saja ngomong nggak ada bohong. kitab. Karena aku Tidak aku ada ngomongnya di sama dalam kamu. Quran. Tenang. Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke, apakah menurut Al-Quran Muhammad punya anak? Apa? Menurut Al-Quran Muhammad punya anak nggak? Muhammad sama Quran ini ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, gimana ya? Bagaimana Anda katakan Muhammad memprediksi cucunya, sedangkan menurut Quran dia nggak punya anak? Di dalam Begini. Tenang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun tenang. Surat apa? Surat Baca. Al-Ahzab ayat 40. Surat apa? Al-Azab ayat Al-Ahzab 40. Wih. Makana Muhammadun aba Sabar. ahadin min rizalikum. Sabar sayangku, tak buka dulu ya.
Surat Al-Ahzab. Oke. Al-Ahzab Nah, 40. Iya, ya tahu Dis. Berat dia ini teman-teman. Oke, tak buka dulu, tenang aja. Kamu jangan nganu, ya. Sudah jelas-jelas itu Muhammad bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Masih Anda katakan Muhammad punya anak, punya cucu. Nabi Muhammad itu punya anak. Coba baca dulu surat itu. Bentar. Makanya untung Roma Irama sekarang sudah pinter. Dia sudah mempertanyakan keabsahan para Habib-Habib sebagai cucu Muhammad. Kalian mau aja Ayat dikerjain. Ayat berapa? Ayat Al-Ahzab 40. Ini netizen yang pendukungmu Kristen semua pada pada marah semua. Ayat 40 ya, Nis. Dis, ayat 40 ya. Coba kamu baca. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sebentar. Hmm. Bentar. Saya itu soalnya nggak suka pakai Google. Tak buka aja. Al-Ahzab. Ya, kamu sabar. Kalau kamu sabar, ya ditunggu. Biar ini kan ilmiah. Kamu ngajaknya ilmiah. Itu netizen pendukungmu di ngano apa namanya ini. Sabar teman-teman, kita bersabar. Beri sabar dikit. Kalau susah nyari orang Islam yang waras ya teman-teman, sabar. Saya juga kalau cari orang Kristen yang agak gila nggak ketemu. Baru ketemu tahun ini 2025, yaitu Edis TV. Silakan. Tadi surat apa? Saya lupa. Buset dah. Nah, Surat Al-Ahzab ayat 40. Halo teman-teman Jaburdut, jumpa lagi dengan Jaburdut. Dalam video ini diskusi mengenai agama merupakan salah satu bentuk pencarian makna yang paling mendalam dalam kehidupan manusia. Dalam keberagaman pandangan dan keyakinan, kita sering menemukan perbedaan yang tajam, namun justru di sanalah letak keyakinan spiritual umat manusia. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menolak, tetapi menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperluas cara pandang kita terhadap dunia dan kehidupan. Namun agar diskusi agama benar-benar bermakna, kita semua perlu mengedepankan rasa hormat, rendah hati, dan keterbukaan. Keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan tidak bisa dipaksakan. Dengan menjadikan dialog sebagai saran memahami, bukan menghakimi, kita bisa menciptakan ruang bersama yang damai di mana iman dan rasionalitas bisa berjalan seiring tanpa saling meniadakan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.